Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Ilmu, dan kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Nur Kamilah tentang perilaku sosial. Baik Ibu, perilaku sosial sendiri itu apa sih? Terima kasih. Perilaku sosial itu ya yang saya pahami ya, jadi dia itu satu tindakan konkret nyata yang bisa dilihat gitu ya. Bisa dilihat oleh orang lain. Nah, itu dia perilakunya seperti itu gitu ya, bisa nampak. Tapi itu sebetulnya dia hadir, perilaku itu ada karena satu proses sebelumnya gitu ya. Jadi dia tidak kemudian tiba-tiba muncul, tapi dia memang sudah ada proses sebelumnya. Nah, proses yang dimaksud di sini adalah, yang saya maksud di sini proses internalisasi ya Mbak ya. Internalisasi. Jadi di situ ada proses bagaimana seseorang memahami sebuah nilai-nilai gitu ya. Jadi proses ada di lingkungannya begitu. Betul. Nilai-nilai yang ada di lingkungannya, di sekitarnya, yang dia pahami. Dia pahami dalam pikirannya gitu ya. Dia pahami seperti apa nilai-nilai itu. Kemudian dari situ kemudian dari situ dia resapi, dia yakini tentang kebenaran dari nilai itu. Nah, ketika itu sudah terinternalisasi dalam hati, dalam perasaan, itu akan mendorong dia untuk melakukan sebuah tindakan. Nah, ketika tindakan itu sudah dimunculkan, nah maka kita melihat itu adalah sebagai sebuah perilaku gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sebuah perilaku itu tidak mungkin bisa muncul tanpa proses sebelumnya, proses internalisasi nilai. Cuma persoalannya, nilai apa yang dia internalisasikan gitu kan, gitu. Nah, nilai-nilai yang diinternalisasikan oleh orang itu berbeda-beda gitu ya. Bisa dia yang diinternalisasikannya itu adalah nilai-nilai agama misalnya ya. Maka perilaku yang muncul itu adalah perilaku agama gitu lah. Mungkin kalau kita sering mendengarnya agamis gitu ya, karena dia perilaku yang dia tampilkan ya itu berdasarkan kepada nilai-nilai yang dia internalisasikannya itu adalah nilai-nilai yang bersumber dari agama gitu ya, seperti itu. Atau nilai-nilai dari misalnya agama itu kan anggaplah nilai-nilai agama, tapi tidak semua nilai yang diinternalisasikan oleh seseorang itu adalah nilai agama. Maka kemudian perilaku yang dimunculkannya juga itu sangat berbeda, tergantung nilai yang dia internalisasikan. Kalau seseorang menginternalisasikan sebuah nilai, misalnya kita mengenal hedonisme gitu ya, hedonisme. Nah, salah satu hedonisme. Nah, ini orang yang menginternalisasikan nilai hedonisme bahwa hidup itu hanya sebentar, maka kita harus bersenang-senang selama hidup, harus dinikmati. Betul ya. Jadi ukuran kebenaran yang dia gunakan adalah yang penting senang gitu ya. Yang penting senang, maka kemudian dia akan berperilaku asal senang buat dia. Bagi dia senang, yang sudah itu adalah benar buat dia. Maka dia akan berperilaku hedonis gitu. Karena internalisasi nilai-nilai yang dia internalisasikan ke dalam pikiran dan perasaannya adalah nilai-nilai hedonisme itu, kesenangan itu gitu. Sehingga kalau ada sesuatu yang membuat dia susah ya, meskipun betapapun itu adalah benar menurut agama, bagi dia tidak akan melakukan itu. Karena yang terinternalisasi dalam dia adalah nilai-nilai hedonisme itu gitulah. Makanya kemudian kita bisa wajar kemudian banyak perilaku menjadi beragam gitu ya, karena nilai-nilai yang diinternalisasikannya itu berbeda-beda. Contoh misalnya ini Mbak, ini gelas berisi air teh ya Mbak ya. Sebelumnya kan dia diambil dari ceret gitu ya, ceret dituangin ke gelas. Nah, air yang masuk dalam gelas itu tergantung dari air yang diisikan ke dalam ceret itu. Nah, analoginya begitu mungkin ya Mbak ya. Jadi kalau ceret itu diisi dengan air teh, maka ketika kita akan minum, yang keluar adalah air teh dari ceret itu. Tetapi ketika yang dimasukkannya itu adalah air putih atau air susu, maka yang keluar adalah apa yang dimasukkan dalam ceret itu gitu. Jadi perilaku itu seperti itu, tergantung dari
nilai apa yang diinternalisasikan dalam diri seseorang itu. Nilai apa gitu. yang diserap dari lingkungannya begitu ya. Jadi Iya, tentu betul. saja lingkungan itu juga sangat berpengaruh ya Bu ya. Iya, sangat berpengaruh sekali, sangat berpengaruh sekali. Jadi ada lingkungan terdekat kita, katakanlah sahabat gitu ya. Iya. Ada sebetulnya dalam Islam itu bagaimana cara mencari sahabat ya. Jadi sahabat itu ada 3 tipe ya, ada 3 tipe. Apa saja itu Bu? Nah, itu yang pertama sahabat yang dia merugikan gitu ya. Sahabat yang merugikan. Sahabat yang merugikan ini dia seseorang yang dekat dengan kita tetapi dia tidak dekat dengan Allah. Jadi kedekatan kita dengan dia itu menjauhkan kita dengan Allah gitu. Nah, kedekatan kita dengan dia menjauhkan kita dengan Allah. Itu adalah sahabat yang seharusnya tidak usah kita dekati. Ya, sebaiknya kita jauhi ya. Tidak usah didekati, tetapi bukan berarti kita membenci atau kemudian merusak hubungan. Hubungan tetap dijalin dengan baik ya, tetapi tidak didekati gitu ya. Jadi kita tidak terlalu dekat dengan dia gitu. Kan hubungan baik tidak harus selalu dekat ya Mbak ya. Iya, hubungan tetap baik tetapi kita tidak dekat karena kedekatan kita dengan dia akan menjauhkan kita dengan Allah. Nah, itu sahabat yang tipe yang pertama. Kemudian sahabat tipe yang kedua adalah sahabat yang dia sebetulnya bukan tipe yang merusak gitu ya, merugikan gitu ya, tetapi dia tipe yang lalai. Gitu. Dia tipe yang lalai. Apa itu Bu? Tipe yang lalai itu mungkin kalau misalnya sholat, dia melakukan sholat tetapi tidak bersegera kayak gitu ya. Nah, seperti ditunda-tunda, ya ditunda-tunda gitu ya. Dia tidak ya kalau lagi mood mungkin gitu ya, dia bisa ngajak kita ingat sama Allah gitu ya. Tetapi kalau dia punya keasikan yang lain kadang ntar dulu nah gitu ya? begitu ntar dulu aja gitu ya. Jadi dia masih memprioritaskan yang lain gitu ya. Jadi ukuran sahabat itu adalah kedekatan dengan Allah. Nah, itu yang kedua ya, yang tipe yang mengajak kita lalai. Ini harus hati-hati karena kalau kelalaian terus-menerus gitu ya, lama-lama kan bisa ditinggalkan gitu kan. Awalnya ditunda-tunda sholatnya, lama-lama bisa jadi meninggalkan sholat gitu ya. Nah, sebilana itu teman yang lalai. Kemudian tipe yang ketiga ini yang paling bagus yang harus kita dekati itu adalah sahabat yang kedekatan kita dengannya itu mendekatkan kita dengan Allah gitu lah. Kita dekat sama dia itu subhanallah tenang banget gitu ya. Karena apa yang dia ucapkan itu mendekatkan kita dengan Allah, apa yang dia lakukan mengingatkan kita sama Allah gitu ya. Jadi seolah-olah perilakunya itu zikir kepada Allah gitu ya. Kata-katanya mengingatkan sama Allah, perilakunya mengingatkan sama Allah. Kemudian apa yang dia lakukan itu memang membuat kita dekat sama Allah, merasa dekat sama Allah. Jadi kita tuh merasa tenang dekat sama dia gitu ya. Nah, ini tipe sahabat yang perlu kita dekati gitu ya. Maka kemudian kemudian kita akan melihat saya pernah menemukan seorang mahasiswa ketika masuk itu subhanallah anaknya ini Hanif gitu ya. Dia Hanif itu lurus gitu ya. Dia tidak suka dengan hal-hal maksiat gitu ya. Tetapi belum terbimbing ke jalan yang lurus gitu ya, yang baik. Nah, dalam suatu masa kemudian karena maaf dia mungkin keliru memilih sahabat ya. Terjebak dalam situasi seperti itu. Terjebak dalam situasi. Dia sebetulnya Hanif jadi sangat mudah kalau dia mau diajak kepada yang lurus gitu ya. Tapi karena sahabatnya ini yang dia pilih ada tipe sahabat yang merugikan gitu, maka kemudian sekian tahun kemudian saya melihat alhamdulillah sudah perubahannya justru ke jalan yang yang keliru gitu ya, seperti itu. Ini kekuatan lingkungan ya, dalam lingkungan yang sangat mempengaruhi seseorang, perilaku seseorang gitu. Jadi pemirsa, kita juga harus sangat berhati-hati ya begitu dalam memilih teman karena pengaruh lingkungan itu juga sangat besar dalam perubahan diri kita begitu ya Bu ya. Dan kalau menyinggung masalah teman itu tadi sendiri Bu, terkadang kita kan juga memilih, loh aku tuh lebih enak sama yang ini begitu. Tapi terkadang yang baik-baik yang mengajak kita pada kebaikan justru malah
kok malah ini tuh nggak enak diajak ngobrol, nggak enak diajak nah, itu pendapat Ibu seperti apa sih? Saya kira itu wajar ya, karena karena setiap orang memiliki standar kebenaran yang berbeda-beda gitu kan. Iya, nah benar sekali. kayak misalnya tadi kalau dia seseorang yang nyaman Iya. nyaman dengan aktivitas yang mendekatkan dia kepada zikrullah gitu ya, maka dia akan nyaman dekat dengan orang yang memang selalu zikrullah, selalu ingat sama Allah gitu ya. Tapi kalau orang yang tidak nyaman, ya tentu saja dia nggak nyaman. Oh, dikit-dikit dia ngajak sholat, dikit-dikit oh diingetin kayak gitu kan nggak nyaman gitu. Jadi ya seperti itu. Cuma kalau kita mau pilih-pilih, oh iya dia tuh suka ngingetin aku terus, tapi kan dia benar. Nah kalau ini saya kira masih tergolong hanif ya, tapi kan benar. Jadi terus dia malah ingin lebih dekat sama dia gitu loh, seperti itu. Tapi kalau yang merasa risih karena terlalu besar godaannya gitu ya, mungkin seperti itu, dia justru akan menjauh gitu. Ya seleksi alam mungkin ya. Begitu. Pemirsa, menarik sekali perbincangan kita mengenai perilaku sosial dan juga memilih-milih teman itu tadi ya Bu ya. Akan tetapi tunggu dulu pemirsa, kita tahan dulu, kita saksikan jeda yang mau lewat. Tetap pastikan Anda menyaksikan Mutiara Ilmu.